Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Prayogo, biasa dipanggil Rizky, untuk NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi A Survival Guide for Leader ataupun panduan bertahan bagi seorang pemimpin yang ditulis oleh Ronald Hayface and Marty Linsky. Pada materi ini itu memberikan wawasan yang mendalam ya tentang tantangan dan tuntutan bagi seorang pemimpin pada saat ini, baik konteksnya dalam bidang bisnis ataupun bidang lainnya. Kemudian aspek yang buat materi ini menonjol adalah pendekatan yang dilakukan oleh seorang penulis dalam menghadapi kenyataan bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah tugas yang mudah. Hayface and Linsky mempertegas bahwa kepemimpinan sejati melibatkan kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit yang seringkali melibatkan konflik dan penuh ketidakpastian. Mereka menyoroti pentingnya mengembangkan kepemimpinan yang adaptif untuk menyelesaikan hal tersebut. Pada bab ini juga menyoroti tentang perbedaan kepemimpinan yang teknis dan kepemimpinan adaptif. Hayface and Linsky mengklarifikasi bahwa tugas-tugas rutin dan permasalahan yang dapat diatasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu disebut dengan kepemimpinan teknis. Namun, ketika pemimpinan adaptif itu melibatkan perubahan perilaku, nilai-nilai, dan persepsi dalam menghadapi sebuah tantangan yang kompleks. Jadi, bukan hanya keterampilan yang sudah dia miliki, tapi dia harus mengimprove dan beradaptasi tentang masalah yang terjadi. Dan selain itu, materi ini tuh memberikan panduan yang praktis, memberikan tips dan strategi yang konkret bagi seorang pemimpin, mungkin dalam membangun kepercayaan, komunikasi, problem solving, dan yang lainnya. Pada materi ini, panduan bertahan hidup A Survival Guide for Leaders itu memiliki dua bagian yang utama sebenarnya. Yang pertama itu adalah permasalahan di luar ataupun melihat keluar. Di sini maksudnya menawarkan nasihat taktis tentang hubungan kita sebagai seorang pemimpin dengan di luar kita, ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi antara kita dengan organisasi dan orang-orang di dalam organisasi. Kemudian melihat ke dalam, itu adalah permasalahan yang terjadi di dalam diri seorang pemimpin itu sendiri. Jadi ada dua bagian utama pada materi ini yang dijelaskan dalam buku ini. Yang pertama yaitu adalah a hostile environment atau suatu lingkungan yang sifatnya itu bermusuhan terhadap kita. Memimpin sebuah perubahan organisasi besar sering melibatkan restrukturisasi yang sangat kompleks itu pastinya. Terkadang di dalam proses keperubahan orang-orang itu merasa kehilangan tujuan dan harapannya itu biasanya hancur, dan ini membuat orang-orang tersebut itu resisten terhadap perubahan ataupun terhadap orang-orang yang mempunyai inisiasi melakukan sebuah perubahan. Ini biasanya menjadi tantangan bagi seorang pemimpin, dan di sini ada beberapa tips yang disarankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama itu ada operate in and above the fray, atau bertindak dalam dan di atas pertikaian. Maksudnya gimana sih? Ini adalah kemampuan untuk mempertahankan perspektif di tengah-tengah aksi. Jadi kita itu bukan hanya terlibat, tetapi kita juga harus melihat secara keseluruhan suatu permasalahan. Kayak contohnya seorang atlet yang baik ataupun bagus bukan hanya bermain dengan baik, tetapi dia juga bisa melihat keseluruhan permainannya. Itu maksud dari bertindak di dalam dan di atas pertikaian. Jadi kita bukan hanya menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi, tetapi kita bisa melihat situasi secara keseluruhan. Karena mempertahankan kepemimpinan yang baik
itu membutuhkan terlebih dahulu dan terutama kemampuan untuk melihat apa yang terjadi terhadap diri kita, situasi dan kondisi, untuk memahami bagaimana perubahan hari ini akan mempengaruhi rencana besok pastinya. Yang kedua yaitu ada court the uncommit, atau mendekati mereka yang belum memutuskan. Maksudnya gimana ya? Jadi suatu pemimpin dalam menginisiasi perubahan, mereka itu sangat tergoda untuk melakukannya semuanya itu sendiri. Mungkin dengan otoritasnya, kekuasaannya, dia ingin menginisiasi adanya sebuah perubahan, dia ingin melakukannya sendiri. Padahal itu adalah hal yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Kita harus membutuhkan mitra yang bisa bekerja sama dengan kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam proses perubahan. Selain itu kita juga harus tetap menjaga dekat ataupun mempertahankan hubungan dengan sekutu kita, karena dengan kita melihat sekutu kita bisa melihat apa yang sedang dipikirkan oleh sekutu kita ataupun lawan kita, yang nantinya mungkin ini menjadi referensi buat kita untuk bertindak ke depannya ataupun menentukan strategi ke depannya. Jadi selain kita membutuhkan mitra untuk menjalankan ataupun menyelesaikan masalah, kita juga harus melihat sekutu kita. Dan seringkali orang yang menentukan kesuksesan kita adalah seringkali mereka yang berada di tengah. Mereka itu tidak tahu tujuan kedepannya itu seperti apa, tetapi mereka tetap waspada tentang rencana kita. Jadi dia belum tahu tujuannya mau oposisi dan yang lainnya, makanya kita harus mendekati orang-orang tersebut yang belum memutuskan. Maksudnya seperti itu. Jadi kita ketika menyelesaikan masalah, kita juga membutuhkan mitra dengan tadi melihat apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain ataupun sekutu kita. Oke, untuk selanjutnya itu adalah the conflict. Ini bukan berarti memasak konflik ataupun memanaskan konflik ya, tapi ini lebih bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengelola konflik itu dengan baik. Karena mengelola konflik merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang pemimpin dalam proses perubahan organisasi pastinya. Karena konflik ini dapat melibatkan resistance atau membuat resisten seseorang ataupun keengganan seseorang untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi ini hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang pemimpin, harus bisa mengelola konflik yang ada. Karena konflik ini biasanya bersifat laten ataupun nggak kelihatan dibandingkan terlihat nyata itu. Jadi konflik itu lebih bersifat laten daripada terasa nyata. Oleh karena itu, sebuah tuntutan utama bagi seorang pemimpin yaitu mencoba mencapai perubahan yang signifikan dengan mengelola perbedaan-perbedaan yang terjadi. Konflik yang terjadi bisa dikelola dengan baik. Di sini ada dua teknik yang dapat membantu Anda mencapai hal tersebut. Yang pertama, ciptakan tempat yang aman di mana konflik itu dapat muncul dengan bebas. Yang kedua, kendalikan suhu untuk memastikan bahwa konflik itu tidak meluap dan melukai Anda dan proses perubahannya. Jadi ada dua teknik. Yang pertama, ciptakan tempat di mana konflik itu bisa muncul dengan bebas, mungkin diskusi dan yang lainnya. Di yang teknik kedua itu tetap dikendalikan suhunya, jangan sampai dengan adanya konflik kemudian memanas, meluap dan akhirnya tidak terkendali. Jadi sangat penting kita untuk bisa mengelola konflik dengan baik. Yang selanjutnya itu ada place the work where it belongs, yaitu letakkan pekerjaan di tempat yang seharusnya. Karena perubahan besar membutuhkan orang-orang di seluruh organisasi untuk beradaptasi. Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu menahan diri untuk memberikan jawaban kepada orang. Jadi
Biasanya kan ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita diharapkan untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan di dalam organisasi. Itu mungkin baik ya, sangat baik, dan itu membuat karyawan memandang seorang pemimpin itu punya kompetensi, kemudian eh, ada kebanggaan dan yang lainnya gitu. Itu sangat baik, tapi hal itu jika diteruskan secara terus menerus itu akan apa ya, akan menjadi hal yang kurang baik, karena walaupun kita di paling atas kita harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, tapi di suatu titik ketika kita tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan karena mungkin sangat kompleks ataupun sangat banyak, itu akan menurunkan kompetensi, rasa kebanggaan karyawan terhadap pemimpinnya. Makanya kita sebagai seorang pemimpin itu juga bisa apa ya, harus bisa mendistribusikan permasalahan-permasalahan yang ada terhadap orang-orang. Jadi tidak semuanya diselesaikan oleh seorang pemimpin, tapi kita letakkan permasalahan itu kepada orang yang emang itu tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kita harus bisa melakukan hal tersebut. Tadi itu ya, untuk mengurangi ataupun teknik-teknik mengurangi permasalahan antara kita dan di luar diri kita dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi dan yang lainnya. Kemudian yang poin utama di survival guide for leader itu adalah the danger within, ataupun bahaya-bahaya yang di dalam diri kita. Karena dalam proses perubahan tadi sudah kita sempat bahas ya tentang permasalahan yang terjadi di luar diri kita dan yang lainnya, itu pasti membutuhkan intelektual, fisik, dan emosional yang terkuras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, kita perlu secara teratur memasuki ruang dalam diri kita dan menilai dampak yang ditimbulkan oleh tantangan-tantangan tersebut. Jadi kita concernnya bukan kita dengan luar saja, tapi dengan diri kita sendiri kita juga harus memperhatikan, karena jangan sampai dengan kita melihat keluar terus itu akan menghancurkan diri kita sebagai seorang pemimpin. Di buku ini tuh diterangkan untuk apa ya, menyelesaikan masalah dengan diri kita itu ada beberapa cara. Yang pertama itu manage your hunger. Ini bukan untuk mengelola rasa lapar kayak gitu ya, tapi lebih mengelola keinginan kita, karena kita semua memiliki keinginan pasti sebagai seorang manusia. Ekspresi dari kebutuhan manusia normal kita kan, kita mempunyai keinginan. Mungkin semua orang juga pasti mempunyai keinginan. Namun terkadang keinginan-keinginan tersebut mengganggu kapasitas kita untuk bertindak secara bijaksana, atau ya secara bijaksana ya. Dengan mungkin keinginan terlalu tinggi atau overload itu malah akan mempengaruhi kita untuk bertindak secara bijaksana. Lebih umumnya situasi atau lingkungan yang menekan dapat memperbesar tingkat kebutuhan yang normal, memperkuat keinginan kita, dan menghancurkan disiplin diri kita yang biasanya stabil. Dua keinginan yang paling umum yang sangat berbahaya dalam diri kita adalah keinginan untuk mengendalikan dan keinginan untuk menjadi seseorang yang penting. Jadi dua hal ini yang harus di manage. Ketika kita tidak bisa ya, kita pengennya ya kita yang mengendalikan, kita semua apa-apa dilakukan oleh kita sendiri. Kemudian kita sangat antusias untuk dianggap penting oleh orang lain. Ini ketika kita nggak bisa mengelola hal tersebut, keinginan kita itu akan menjadi blunder pada diri kita sendiri. Dan efek sampingnya apa? Lain dari hal ini, yaitu rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan adalah Anda akan mendorong orang-orang dalam organisasi untuk bergantung pada Anda. Ini sangat sangat tidak baik ketika kita nggak bisa mengelola keinginan kita itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ada anchor yourself, ataupun jadikan diri Anda sebagai titik ataupun jangkar. Maksudnya gimana ini? Jadi untuk bertahan dalam badai perubahan ataupun fluktuasi dalam proses perubahan organisasi, Anda perlu mencari ataupun untuk menstabilkan diri Anda. Jadi
dengan proses organisasi yang penuh ketidakpastian, kemudian banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses organisasi, perubahan organisasi. Kita harus melihat di dalam diri kita harus memperbaiki kerusakan mungkin ya psikologis kita, mental kita, kemudian menyegarkan sumber daya di dalam diri kita harus menstabilkan emosional kita. Mungkin bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, mungkin jalan pagi, ataupun melakukan kegiatan yang membuat kita bahagia dan lain-lain untuk memperbaiki tadi psikologis, emosional dan yang lainnya. Yang kedua itu kita memerlukan seseorang yang terpercaya, dipercaya oleh diri kita sendiri. Ketika mungkin menghadapi permasalahan dan yang lainnya, kita bisa konsultasi, kita berkomunikasi, mungkin istilahnya kayak semacam curhat dan yang lainnya terhadap teman ataupun partner kita yang kita percaya. Ini juga akan bisa menurunkan permasalahan di dalam diri kita. Tapi yang paling susah itu adalah mencari seseorang yang trust ataupun bisa dipercaya oleh kita. Jadi itu sedikit materi ya tentang survival guide for leaders ataupun panduan bertahan hidup bagi seorang pemimpin. Tadi ada ancaman dari luar dan ancaman dari dalam, dan ada teknik-teknik yang digunakan, yang disarankan dalam buku ini, yang sangat bagus ketika kita bisa menerapkan, mengaplikasikan di dalam organisasi, khususnya mungkin ketika dalam perubahan organisasi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.